Di prosesi berjalannya pemanggilan Fadel tadi. Benar Bang, tadi kita datang itu sekitar jam setengah 3 dan mulai pemeriksaan juga. Tadi begitu kita datang langsung diterima dengan baik dan kemudian langsung dimulai pemeriksaan. Artinya ya benar jam setengah 3 kita mulai dan baru selesai sekarang jam 9. Tadi pemeriksaannya ada sekitar 33 pertanyaan yang disampaikan kepada kami, kepada klien kami maksudnya kan begitu. Dan semua pertanyaan itu dijawab dengan tenang. Poin-poinnya tadi nggak jauh beda daripada pasal-pasal yang dituduhkan. Artinya Fadel itu pada pokoknya sudah menceritakan bagaimana sih sebenarnya awal pertemuan antara Fadel sendiri dengan Loli dan bagaimana sih sampai Loli itu bisa tinggal di apartemen itu, semua tadi dijelaskan secara rinci kan gitu. Tapi masalah-masalah aborsi dan masalah adanya Nah, terkait dengan aborsi sendiri itu secara unsur pasal itu poin pertamanya harus dibuktikan adalah unsurnya itu adalah seorang perempuan atau seseorang yang melakukan aborsi itu sendiri gitu, karena memang dari undangan dan juga dari pertanyaan kami tadi tidak mendapatkan pertanyaan yang mengarah kepada ikut serta, menyuruh, intellectual dader gitu. Itu nggak ada pertanyaan yang begitu gitu. Jadi terkait dengan aborsi sendiri itu lebih kepada, kalau saya berpikir ya, kalau pikiran saya itu kepada Loli sendiri gitu. Karena memang tuduhan melakukan aborsi itu ada pada diri Loli gitu. Artinya Abang menilai bahwa klausal itu tidak memenuhi unsur, Bang? Tidak memenuhi unsur ya. Saya meyakin untuk klausul perbuatan itu yang dituduhkan kepada Fadel ya, kepada klien kami ya. Itu tidak memenuhi gitu. Bang, aborsi itu kan harusnya ada, karena dia di bawah umur kan artinya ada pihak dari orang tua. Nah itu dia tadi yang saya bilang, kalau dia ada keterlibatan orang lain berarti harusnya ada pasal lain yang dituduhkan ketika panggilan, yaitu pasal 55 atau pasal 56, pasal turut serta, pasal menyuruh orang melakukan aborsi kan gitu, atau memerintahkan gitu, intelektual dadernya gitu, dari dia pikiran itu gitu. Nah itu, tapi tadi itu tidak ada pertanyaannya mengarah ke sana gitu dia. Bang, jadi secara garis besar ini tadi dimintai klarifikasi terkait kronologi ya, Bang, kronologi. Kemudian kalau ya terkait dengan pasal tadi itu, pasal 76D, pasal 75 yang terkait dengan hubungan tadi, persetubuhan gitu. Bang, tadi kan juga Bang kan sempat berbicara soal permohonan untuk konfrontir. Ini kan konfrontir itu dilakukan apabila ada ketidaksesuaian dari keterangan begitu Keterangan ya, Bang, ya? benar, ya. Nah, kalau misalkan dari polisi biasanya kan juga menawarkan gitu ya, Bang Menawarkan, ya, benar. Tadi bagaimana prosesnya di dalam, Bang? Kalau di dalam tadi dari polisi sendiri belum ada menyarankan, ya kan? Karena memang ini masih pemeriksaan awal. Dan ini kan statusnya itu masih di penyelidikan. Nah, jadi kalau dia masih di penyelidikan, memang belum jauh ke sana. Tapi nanti kalau sudah di penyidikan, mungkin akan ada permintaan-permintaan itu, kan begitu. Tapi tadi secara ikhtikat baik, kami tim hukum mengajukan untuk dilakukannya konfrontir. Kenapa kami mengajukan ini dan kenapa kami menganggap ini penting? Karena menurut kami sebelumnya sudah berbicara dengan Loli sendiri. Ini saya buka, kami sudah berbicara sebelum Loli dijemput paksa oleh ibunya. Kami sudah bicara banyak dan keterangan Loli sama dengan keterangan klien kami Fadel gitu. Artinya kami berharap ya Loli masih dengan keterangan-keterangan itu. Tapi itu pun karena kondisi Loli hari ini ada di sebuah tempat yang kami tidak tahu apakah kemungkinan akan ada pengaruh-pengaruh atau tekanan gitu. Makanya untuk mengantisipasi itu, timbulnya keterangan yang berbeda dari apa yang dia sampaikan kepada kami pertama, ya supaya itu tadi gitu. Bang, terkait dengan restoratif justice, Bang. Terakhir, Bang. Terkait dengan restoratif justice, artinya kan nanti kalau misalkan memang sudah lanjut begitu ya, Bang, penyelidikan masih penyelidikan ya, Bang ya. Terkait dengan restoratif justice, pihak Nikita sudah mengatakan bahwa tegas tidak akan melakukan restoratif justice. Ya, untuk restoratif justice itu memang tergantung pihak-pihaknya mau menerima atau tidak, ya kan gitu. Kalau dari kami tim hukum sebenarnya apakah penting dilakukan restoratif justice ini? Saya pikir penting gitu, ya kan? Karena memang ini ada hubungan baik
antara Loli, Fadel, dan sebenarnya dengan calon mertuanya, kan begitu kan? Artinya ini ya kita berharap ke depan kan ini akan menjadi rukun, menjadi bisa keluarga, dan Loli dan Fadel memperjuangkan cintanya, kan begitu kan? Jadi ada hubungan keluarga di sini, makanya kalau bisa ini diselesaikan secara baik-baik, kenapa tidak? Artinya penyelesaian secara damai itu kan penyelesaian yang paling baik dan penyelesaian yang paling mulia. Walaupun banyak dalam perkara termasuk ke pasal-pasal pelecehan seksual itu tidak disarankan untuk melakukan restoratif justice. Tapi kami daripada tim hukumnya Fadel akan menyambut baik seandainya ada undangan restoratif justice itu sendiri. Gitu. Orang Mas itu kan tambahan. Tadi dari netizen ramai nih perbincangan. Tadi pas lagi saat melakukan pemanggilan. Bentar dulu soalnya Oke. Pak Ismat ini. Oke.